Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dan dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendaharanya yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Carilah tumpangan yang sesungguhnya. Inilah sampan, santapan pembangkit harapan, bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, irama hidup yang hampir permanen adalah mencari tumpangan. Bahwa dimanapun dan kapanpun saya harus mendapat tumpangan, atau bahasa sederhananya adalah diterima. Memang bukan sesuatu yang salah, tetapi kita akan dibenturkan dengan dua kutub kehidupan yang saling berlawanan, yakni benar dan salah. Apakah demi mendapatkan tumpangan, kita rela hidup dalam situasi yang tidak benar? Pertanyaan ini mengajak kita untuk mencari tumpangan hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudariku terkasih, si bendahara dalam kisah Injil hari ini diminta pertanggungjawaban atas tindakannya yang tidak tepat dalam mengelola kekayaan tuannya. Apa yang kemudian ia pikirkan adalah soal mendapat tumpangan. Ia menghapus sebagian hutang dari para hamba yang lain, dengan tujuan utamanya adalah agar ketika ia dipecat, masih ada yang memberikan tumpangan baginya. Bendahara ini jatuh dalam kesalahan demi kesalahan. Belum ia mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada tuannya, ia telah merencanakan kesalahan berikut, yaitu menghapus hutang hamba-hamba lain demi tumpangan. Ada satu kebenaran yang tersurat dari tindakan bendahara ini, yaitu harta kekayaan bisa kita kelola demi kemanusiaan. Tindakannya menghapus hutang para hamba itu menunjukkan bahwa kita perlu mengelola kekayaan duniawi ini untuk kesejahteraan bersama. Terlepas dari niatnya yang tidak baik, yaitu demi kepentingan dirinya, yakni mendapatkan tempat atau diterima. Namun meringankan beban
pertanggungan sesama adalah tujuan hidup kita di dunia ini. Akan tetapi secara keseluruhan Yesus bermaksud mau menunjukkan kepada kita semua bahwa tumpangan hidup yang sesungguhnya adalah kerajaan surga. Itulah yang harus kita cari. Maka segala kepercayaan yang kita dapatkan di dunia ini, entah kekayaan materi, kekuasaan atau status sosial yang melekat dalam hidup kita, harus digunakan secara bertanggung jawab dan benar untuk mendapatkan tumpangan hidup yang sesungguhnya, yaitu kerajaan surga. Saudara-saudariku terkasih, penderitaan dan kesulitan serta berbagai tantangan kenyataan yang akan kita hadapi apabila kita harus mengelola hal-hal duniawi ini demi mendapatkan tumpangan hidup yang sesungguhnya, yakni kerajaan surga. Namun Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini warga kerajaan surga dan salib adalah jalan hidup kita menuju surga. Orang yang memusuhi salib atau penderitaan, akhir hidupnya adalah kebinasaan. Maka marilah kita berdiri di atas pilihan hidup yang benar, yaitu demi mendapatkan tumpangan hidup yang sesungguhnya, yaitu kerajaan surga. Jika Anda merindukan untuk diterima dalam hidup, wujudkan itu dalam kebenaran hidup, bukan kecerdikan, kelicikan, dan kepalsuan, karena semua itu akan menuntun kita kepada tumpangan hidup yang sementara sebelum kita menuju kebinasaan. Tuhan memberkati kita semua.